Nah, bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayyatuha al akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza al-liqa huwa al-liqa as-sadis fi madati ulumil Quran. Ya, ini pertemuan yang keenam ya untuk pelajaran ulumul Quran dengan menggunakan ya Alkitab ya Usul fi at-Tafsir yang dikarang oleh beliau ya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang keenam kali ini ya kita akan masuk di nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran ya. Ya, ada ibtidai dan ada sababi. Ya, ini masih di dalam bagian Al-Qur'anul Karim. Ya, nuzul Quran ya ibtidaiyun wa sababiyun. Ya, ini dibagi menjadi dua ya. Yang qasimu nuzulul Qur'ani ila kismain. Ya, dibagi menjadi dua ya untuk turunnya Al-Qur'an. Yang pertama ibtidai, yang kedua nanti sababi ya. Al-awwal ibtidai itu apa? Wa huwa ma lam yataqaddam nuzuluhu ya sababun yaqtadihi. Yaitu ya yang tidak ya turunnya Al-Qur'an ya itu tidak ya didahului oleh sebuah sebab tertentu ya yang menunjukkan ya adanya sebab turunnya ya ayat Al-Qur'an tersebut ya. Ya, yaitu yang pertama ya al-awwal ibtidai, yaitu ya turunnya Al-Qur'an ya, turunnya ayat misalnya ya turunnya Al-Qur'an ya itu tidak didahului oleh sebuah sebab tertentu. Wa huwa ghalibu ayatil Qur'an. Ya, untuk sebab pertama ini yang apa namanya? Yang paling banyak. Ya, ayat Al-Qur'an yang paling banyak turun itu tanpa adanya sebab ya. Wa minhu qauluhu ta'ala ya, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna ya lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin ya At-Taubah ya al-ayah al-khamisah wa sab'in. Ya, ini contoh ya ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sebab ya. Jadi masuk di bagian pertama yaitu ibtidai. Ya, untuk arti dari ayat ini ya, ini di note-nya ya, catatannya sudah saya tuliskan ya. Ya, dan di antara mereka ya, ini apa namanya? Berkaitan tentang ya orang-orang munafik ya, tabiat mereka. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah Ta'ala ya, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami ya, ini tadi la in atana min fadlih ya lanasaddaqanna, pastilah kami akan bersedekah ya, walanakunanna minas solihin, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh ya. Al-ayat ya, ini ayat ini tadi fa innaha ya, al-ayat ini ya fa innaha ya nuzilat ya ibtidaan atau nazalat ibtidaan fi bayani hali ba'dil munafiqin ya. Ayat-ayat ini ya ini turun ya tanpa adanya sebab ya, tidak didahului dengan adanya sebab terlebih dahulu ya. Ini menerangkan ya kondisi atau tabiat ya, tabiat ya sebagian orang-orang munafik
Ya, kemudian yang berikutnya yang kedua, ya bagian yang kedua atau macam yang kedua, ya jenis yang kedua yaitu sababi. Wa huwa ma taqaddama nuzuluhu sababun yaqtadihi. Yaitu turunnya Al-Qur'an ya ini didahului dengan adanya sebab tertentu ya. Ya yaqtadi ya ini menunjukkan ya ini kembali ke sebab ya, sebab turunnya Al-Qur'an. Ya. Jadi turunnya Al-Qur'an ya didahului dengan adanya sebuah sebab tertentu ya. Terjemahnya begitu saja. Untuk sebab-sebabnya ya ini di sini sudah disebutkan ya. Yang pertama imma su'alun ya, sebabnya adanya sebuah pertanyaan ya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yujibullahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan ini ya. Mislu yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, mereka bertanya tentang ya al-ahillah ya, tentang hilal ya, tentang bulan sabit, tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, bulan sabit itu ya adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga tanda bagi ibadah haji ya. Jadi ini karena adanya pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah ayat ini ya untuk ya ini menjawab ya dari pertanyaan yang ditujukan kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang asbab atsani alba ya au haditsah ya au haditsatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdzirin ya. Adanya suatu peristiwa ya yang terjadi ya, dan peristiwa ini membutuhkan penjelasan ya. Ya, ini mislu wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi ya wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Ini surat At-Taubah ya. Ini berkaitan tentang ya ini ada apa namanya? Orang-orang munafik ya yang ketika itu ya dalam perang Tabuk mereka dengan mengatakan ya nanti dijelaskan di sini ya, intinya di situ ada istihza ya, ada menghina ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Ya, dan jika kamu bertanya kepada mereka yaitu orang-orang munafik ya, layaqulunna ya, pasti mereka akan menjawab ya, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda dan bermain-main ya. Qul, maka katakanlah wahai Muhammad ya abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, katakanlah ya apakah dengan Allah ya, dengan ayat-ayatnya ya dan dengan rasulnya kamu selalu berolok-olok ya. Kemudian la ta'tadziru ya, tidak usah kamu minta maaf ya, qad kafartum ba'da imanikum ya, karena kamu telah kafir sesudah beriman ya. Kemudian di sini disebutkan berikutnya ya, inna'fu an ta'ifatin minkum ya, jika kami memaafkan segolongan dari kamu ya lantaran mereka bertaubat ya, nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Niscaya kami akan mengazab ya, kami Allah Subhanahu wa taala ya akan mengazab golongan ya yang lain yang tidak bertobat disebabkan mereka adalah ya orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya, di sini penjelasan dari beliau ya rahimahullahu taala, al ayatain ya nazalata fi rajulin minal munafiqin qala fi ghazwati Tabuk fi majlis. Ya, dua ayat tadi ya ini turun ya berkaitan tentang seseorang dari
orang-orang munafik ya. Ada seorang munafik yang berkata ketika dalam perang Tabuk ya, di dalam sebuah majelis ya, ketika sedang duduk ya, ma ra'aina misla qurra'ina haula ya, arghabu butunan. Tunan itu yang apa namanya, rakus perutnya ya, suka makan ya, wala akdzab ya, sunan, dan apa namanya, yang paling apa, berdusta lisannya dengan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, tentang ya kejadian ini ya, ini sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nazala al-Qur'anu faja'a ar-rajulu ya'tadhiru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah Al-Qur'an ya, setelah kejadian ini ya, turunlah Al-Qur'an. Kemudian orang munafik ini ya meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dijawab oleh Nabi, fayujibuhu ya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'um ya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya ya kalian ya selalu berolok-olok ya. Kemudian qad kafartum ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum tadi, yaitu untuk yang sebab yang kedua ya, karena adanya suatu peristiwa yang membutuhkan ya penjelasan, dan juga tadi at-tahdzir ya, peringatan ya. Kemudian yang ketiga ya, au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmih ya, atau adanya sebuah perbuatan yang terjadi ya, dan membutuhkan ya ma'rifah hukmih ya, membutuhkan hukum itu diketahui ya, hukum yang terjadi ini ya, fi'lun ya, perbuatan ini bagaimana hukumnya gitu ya. Ada suatu perbuatan yang terjadi dan ini dibutuhkan hukum dari perbuatan yang terjadi ini ya. Bisa dipahami tidak ya? Jadi ada suatu perbuatan ya, misalnya di sini ya, nanti ada contohnya di sini ya, ada perbuatan dan itu hukumnya apa gitu ya, maka kemudian diturunkan Al-Quran ya, berkaitan tentang terjadinya sebuah perbuatan ini ya. Mithlu qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan ya seorang wanita ya, yang mengajukan gugatan ya kepada kamu ya, tentang fi zaujah, tentang suaminya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan seorang wanita, maksudnya di sini ini menurut pendapat yang kuat, yaitu Khawlah binti Sa'labah ya, Khawlah binti Sa'labah. Ya, Khawlah binti Sa'labah yang melapor kepadamu wahai Rasul ya. Ka di sini dhamir al-kaf ya, ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kondisi suaminya ya, yaitu ya Aus bin As-Samit ya, ketika itu apa ini melakukan zihar ya kepada istrinya ini ya, ketika suaminya menziharnya ya. Ini nanti berkaitan tentang hukum zihar bagaimana ya, ini maka perlu diketahui hukumnya apa, karena ketika itu belum ada, sehingga turunlah ayat ini yang nanti menerangkan ya tentang hukum zihar ya. Untuk di fikih nanti kelas 12 ya, ada pembahasan tentang zihar. Wa tashtaki ilallah ya, dan ya ini mengadukan kepada Allah ya. Jadi ini ya didengar ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pengaduan dari sahabiyah ya Khawlah bintu Sa'labah
wallahu yasma'u tahawurakuma, ya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ya mendengar perbincangan antara mereka berdua, ya, kalian berdua, ya, antara tadi suami dan istrinya. Ya, jadi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun darinya yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, ya, lagi Maha melihat, mendengar perkataan hamba-hambanya, ya, dan mengetahui segala perbuatan mereka, ya, tidak ada sedikit pun yang luput darinya. Ya, ini berkaitan tentang nuzulul Quran, ya, ibtidai dan sababi. Ya, untuk pertemuan ini hanya ini saja. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan, ya, fawaid ma'rifah asbabi an-nuzul, ya. Ini berkaitan tentang bagian yang kedua tadi, ya. Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang diturunkan karena didahului dengan adanya sebab tertentu, ya. Maka yang ada sebab ini nanti ada, ya, faedah dari kita mengetahui, ya, asbabun nuzul dari ayat Al-Qur'an. Ya, ilahuna syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.